Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan em, berdiskusi terkait dengan penelitian deskriptif sebagai tugas dari Pak Dayat dan juga mungkin untuk teman-teman yang melihat kelompok kami di penelitian deskriptif ini semoga dapat memahami apa yang telah kita diskusikan nanti. Untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Siti Mufidah dengan NIM 225052410001 dan juga rekan-rekan saya yaitu ada. Saya Ramdan Salih Albar dengan NIM 9. Dan saya Ihsanuddin Mas Kasidi dengan NIM 21. Oke, dimulai dari slide pertama ini, kita mengenal tentang penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan realitas secara sistematis. Penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode ini fokus pada penggambaran realitas yang sedang terjadi tanpa melakukan manipulasi variabel. Untuk itu, mari kita jelajahi lebih dalam tentang penelitian deskriptif, metodologinya, dan aplikasi dalam berbagai bidang. Sebelumnya, di penelitian deskriptif ini, kita ada bahan diskusi dengan pertanyaan diskusi, mengapa penelitian deskriptif penting dalam dunia ilmiah? Karena untuk penelitian itu kan banyak banget ya teman-teman terkait penelitiannya. Jadi kenapa sih untuk yang deskriptif ini merupakan salah satu yang penting juga. Jadi teman-teman kalau ngomongin penelitian deskriptif tuh menurut aku emang penting banget sih buat dunia ilmiah. Soalnya gimana kita mau bikin keputusan yang tepat kalau kita nggak paham dulu realitasnya seperti apa. Itu kayak menurut aku dasar dari sebuah penelitian sih yang disebutkan dalam slide satu ini juga. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Hmm, tapi kalau izin aja ya Mbak. Tapi kalau menurut saya itu penelitian penelitian deskriptif itu masih terlalu basic kayaknya. Cuma menggambarkan apa yang akan dilakukan saja itu kan tanpa ada hubungan sebab akibatnya. Kayaknya kita butuh lebih dari sekedar lihat-lihat saja seperti itu. Kalau dari yang lain bagaimana? Kalau menurutku dua-duanya yang telah disebutkan itu ya ada benarnya juga. Tergantung kita mau pakai buat apa. Kayak misalnya buat eksplorasi awal atau mau apa ya mapping masalah sosial. Ya metode deskripsi itu super apa ya helpful. Nggak semua penelitian itu harus langsung nyari sebab akibat. Ya nggak? Benar juga sih. Mungkin dari diskusi kita yang untuk pertama ini ya tentang terkait pentingnya penelitian deskriptif itu tergantung dari apa yang diomongin sama Mas Ihsan tadi kayak mau buat apa penelitian ini gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Oke, Iya setuju. siap. Oke, jadi buat slide pertama kita sepakat seperti yang di PPT gitu ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke diskusi kita berikutnya yaitu yang slide kedua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait tujuan dan karakteristik penelitian deskriptif. Nah, untuk tujuan utama itu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, menyajikan data yang akurat tentang kondisi atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Dan karakteristik kunci berfokus pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis, tidak memanipulasi atau mengontrol variabel independen. Jadi ya benar-benar sesuai data yang dikumpulkan. Dan untuk pendekatannya ya lebih menekankan pada apa daripada mengapa suatu fenomena itu terjadi. Dan menekankan pada kondisi alamiah objek penelitian. Dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Nah, itu adalah tujuan, karakteristik, dan juga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian deskriptif. Untuk bahan diskusinya ya, eh, apakah fokus pada apa dalam penelitian deskriptif sudah cukup menurut teman-teman seperti apa? Kan tadi yang di pendekatan dijelaskan ya, kalau lebih menekankan pada apa daripada mengapa. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu saja mungkin ya. Kalau soal fokus pada apa dalam penelitian deskriptif, ya menurutku sih sudah cukup jelas. Penelitian deskriptif kan menyusun data secara sistematis, tadi sudah dijelaskan juga ya. Dan itu sangat dibutuhin di awal proses penelitian. Nah, masa langsung nebak-nebak kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, kan nggak mungkin. Jadi ya kita pertama pasti akan menekankan pada apanya itu terlebih dahulu. Kalau dari aku seperti itu. Kalau dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu saja mungkin ya. Kalau soal fokus pada apa dalam penelitian deskriptif, ya menurut Tapi ya itu dia juga masalahnya terlalu fokus sama apa bikin eh, kita sebagai peneliti itu terlalu kehilangan konteks mengapa gitu loh tanpa ngerti mengapa
menurut aku penelitiannya bakal dangkal. Kayak misalnya kita tahu angka kemiskinan naik, tapi kita nggak tahu kenapa. Jadi apa juga gunanya cuma tahu apa gitu loh. Ya, iya juga sih, iya juga nggak sih? Lalu sih setuju karena pengembangan hal itu sangat penting banget. Seperti penelitian deskripsi itu kayak kita udah punya gambaran besar gitu sebelum kita masuk ke eksperimen lebih lanjut atau kajian yang lebih mendalam. Jadi kalau menurutku ya bukan masalah cukup atau enggaknya ya, tapi memang posisinya di mana dalam keseluruhan proses riset. Kalau saya seperti itu. Tapi emang juga karakteristik dari penelitian deskriptif juga lebih ke apanya juga sih. Jadi lebih tekan ke apanya juga. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis penelitian deskriptif. Itu ada 4 ya. Penelitian survei, studi kasus, penelitian perkembangan, dan studi korelasi. Untuk penelitian survei itu mengumpulkan data dari sejumlah individu dalam populasi atau sampel menggunakan kuesioner ataupun wawancara atau observasi terstruktur. Kalau untuk studi kasus itu meneliti secara intensif dan mendalam tentang suatu kasus, individu atau kelompok. Tujuannya untuk mengumpulkan data secara komprehensif dari berbagai sumber. Lalu ada penelitian perkembangan, yaitu mempelajari pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu, dapat bersifat longitudinal atau cross-sectional. Lalu ada studi korelasional, yaitu menyelidiki hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memanipulasi data, ya. Tentu menggunakan analisis struktur korelasional. Di jenis-jenis penelitian itu ada 4 ini. Lalu saya punya pertanyaan atau bahan diskusi. Ini slide ketiga ya. Jadi kalau menurut saya pertanyaannya itu jenis penelitian deskriptif mana yang paling efektif dari keempat-empat ini. Nah kalau dari teman-teman gimana? Apa saya dulu saya kalau dari saya pribadi, kalau soal jenis itu ya, saya yakin banget ya kalau survei itu paling efektif. Nomor satu ini penelitian survei. Karena ini efisien, bisa jangkau banyak respondennya, dan datanya juga terstruktur seperti itu. Kalau aku pernah nyoba waktu penelitian semester lalu itu, tugas di semester lalu itu saya nyoba penelitian pakai data survei, dan itu hasilnya juga sesuai sih. Kalau saya seperti itu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Izin masuk ya Mas. Kalau mungkin dari aku setuju aja sih. Karena studi kasus tuh lebih unggul menurut aku karena bisa menggali lebih dalam dan melihat suatu konteks yang nyata. Kayak contohnya ya ada suatu penelitian itu ya dari studi kasus yang satu komunitas saja itu bisa dapat insight yang super kaya. Jadi tidak apa ya, ya tidak seperti yang dikatakan Mas Ramdan itu. Mungkin itu sedikit ya dari saya. Tapi kalau pengen tahu hubungan antar variabel, studi korelasional itu lebih tepat loh menurut aku ya. Jadi ya menurut aku semua jenis tuh punya tempatnya masing-masing gitu loh. Tergantung kebutuhan risetnya apa sih, nggak bisa di generasi gitu. Mungkin kalau buat Ramdan, buat penelitiannya itu lebih enak pakai yang apa tadi Ramdan? Survei, penelitian survei. Pakai yang itu ya. Tapi Ya, menurut nomor satu. tapi kalau menurut Ihsan mungkin lebih enak pakai studi kasus. Tapi tergantung sama kebutuhan risetnya gitu loh. Kalau menurut aku. Jadi di slide ini jenis-jenis penelitian deskriptif ini di nomor 1 sampai nomor 4 itu sama pentingnya sih. Ya nggak sih? Ya, ya juga sih. Tergantung dengan jenis penelitiannya juga. Ya juga. Oke, lanjut buat slide berikutnya. Buat slide berikutnya itu metode pengumpulan data untuk penelitian deskriptif. Di sini tuh ada 3, yaitu angket atau kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Nah, di angket atau kuesioner ini, instrumen berisi serangkaian pertanyaan tertulis, dapat berupa pertanyaan tertutup, terbuka, atau gabungan. Nah, keunggulannya dapat menjangkau responden dalam jumlah besar. Kelemahannya, respon rate rendah, kemungkinan salah interpretasi dari pertanyaan. Kemudian ada wawancara, melalui tanya jawab, dapat berupa wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Keunggulan dari metode ini informasi lebih mendalam, fleksibel untuk penggalian informasi. Tapi untuk kelemahannya membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada observasi, pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dapat berupa observasi partisipan atau non-partisipan.
Nah, untuk keunggulan dari observasi ini, data bersifat alami, mengurangi bias subjektivitas responden. Untuk kelemahannya, membutuhkan waktu lama, serta observer bias. Oke, di slide ini kita ada bahan diskusi, yaitu metode mana yang paling akurat dalam pengumpulan data. Kalau menurut aku, masalah pengumpulan data, aku milih wawancara deh, karena kita bisa dapetin jawaban yang lebih dalam, bahkan hal-hal yang nggak bisa ditulis di angket. Buat slide berikutnya itu metode pengumpulan data untuk penelitian deskriptif. Di sini tuh ada tiga, yaitu angket atau kuesioner, wawancara, dan juga observasi. Nah, di angket atau kuesioner ini, instrumen berisi serangkaian pertanyaan tertulis, dapat berupa pertanyaan tertutup, terbuka, atau gabungan. Nah, keunggulannya dapat menjangkau responden dalam jumlah besar. Kelemahannya, kayak apa ya, pernah ada tugas wawancara gitu, kayak kalau wawancara tuh bisa lebih mencakup apa yang kita tanyakan gitu loh. Cuman, ya itu tadi, kayak ada kelemahannya juga, membutuhkan waktu gitu. Mungkin teman-teman. Iya sih kalau menurut saya. Tapi kalau angket itu jauh lebih hemat juga waktu dan tenaganya. Misalkan kalau mau meneliti ribuan itu kan sampelnya juga banyak, harus banyak kan. Masa mau wawancara satu-satu gitu. Kapan selesainya coba? Seperti itu sih kalau aku. Tapi kalau menurutnya Mas, observasi itu ya paling netral. Karena apa ya? Karena responden nggak bisa apa ya, nggak bisa berpura-pura dan kita bisa lihat perilaku alami mereka kan. Nah kan kita melakukan observasi, dan kita melihat langsung apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi kelemahannya ya cukup memakan waktu yang cukup lama karena ya kita harus observasi, menunggui mereka, menunggui perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh mereka seperti itu. Langsung lanjut aja. Nggak ada tambahan lagi dari Mas Ramdan atau Mbak Siti? Langsung lanjut aja nggak apa-apa Mas. Oh, Langsung baik, langsung kita slide lanjut di berikutnya. slide berikutnya saja ya, biar nggak terlalu Oke. lama. Oke, jadi di sini ada langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah, menentukan fenomena atau isu yang akan diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, menentukan batasan dan konflik penelitian. Dan yang kedua, menetapkan tujuan penelitian. Jadi ya, tujuan umum dan tujuan khusus ditentukan terlebih dahulu. Menentukan manfaat penelitian secara teoritis dan juga praktek. Yang berikutnya yaitu pemilihan metode, menentukan jenis penelitian deskriptif yang sesuai, memilih teknik pengumpulan data yang tepat, menentukan instrumen yang akan digunakan. Nah, dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini menyiapkan instrumen penelitian, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, melaksanakan proses pengumpulan data, menganalisis data menggunakan metode yang sesuai. Nah, itu langkah-langkah penelitian deskriptif. Nah, dari pembahasan ini, eh, menurut teman-teman apa langkah-langkah dalam penelitian deskriptif ini terlalu rumit? Nah, seperti itu. Atau ya ada tanggapan dari teman-teman yang, oh ini nggak rumit, gampang gitu. Hmm, kalau menurut saya sendiri, langkah awalnya ya yang mengidentifikasi masalah ini terlalu krusial. Ya, identifikasi masalahnya dan perumusan tujuan harus benar. Jangan sampai di awal itu mengidentifikasi masalahnya udah salah. Ya, nanti akan berlanjut ke langkah-langkah berikutnya menjadi salah. Kalau dari teman-teman yang lain, Kalau aku iya juga sih, tapi kadang terlalu banyak langkah, bikin prosesnya lambat juga dan membingungkan. Apalagi buat peneliti pemula kayak kita ya, kita kan baru masuk PTP nih. Kemarin kayak apa ya, langkah identifikasi variabelnya tuh kayak menurut aku ngejelimet gitu menurut gue loh. Kalau menurut saya ya emang panjang sih prosesnya. Tapi justru itu kan nunjukin kualitasnya. Jadi kita juga butuh proses yang tertata gitu. Biar hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Jangan cuma pengen cepet kelar aja. Makanya kuliahnya sampai semester. Ya juga sih, walaupun langkah mungkin Nah, agak jelimet tapi ya emang krusial juga, kayak yang diomongin sama Mas Ihsan. apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? Kalau enggak langsung lanjut slide berikutnya saja. Ini aja sih, dari hasil slide yang kita tampilkan ini kayak ngomongin hasil akhir dari diskusi kita gitu ya kan. Oke, Oke, lanjut aja. kita masuk ke pengembangan instrumen penelitian. Kriteria instrumen yang baik itu valid, dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu ada reliabilitas, reliabilitas,
yaitu konsistensi atau kestabilan hasil pengukuran. Saudara objektivitas, yaitu bebas dari bias dan subjektivitas penelitian. Lalu praktis, mudah digunakan, diolah dan diinterpretasikan. Lalu ada proses pengembangan instrumen. Yang pertama itu mendefinisikan konsep atau variabel yang akan diukur. Lalu kedua menentukan dimensi dan indikator dari variabel. Ketiga menyusun kisi-kisi instrumen. Keempat mengembangkan item atau butir pertanyaan. Yang kelima melakukan uji coba instrumen. Yang keenam menganalisis validitas dan reliabilitas. Dan yang ketujuh merevisi dan finalisasi instrumen. Untuk bahan diskusi kali ini dari saya itu apa faktor terpenting dalam menyusun instrumen penelitian? Kalau dari saya pribadi ya, kalau saya sih percaya yang validitas instrumen itu yang utama. Kalau alat ukur kita tidak valid ya semua data jadi gak guna kan, jadi kayak data palsu gitu. Jadi ya kayak bikin kuesioner tapi pertanyaannya nggak nyambung sama tujuan penelitiannya, itu kan datanya jadi sia-sia, nggak bisa kita gunakan. Itu sih kalau dari saya. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurutku praktis ini juga cukup penting ya, karena ya kalau apa untuk instrumennya nggak praktis kan ya susah, nanti bakalan ribet, panjang. Masalahnya ya nggak masalahnya sih, jadi lebih ribet aja gitu kan. Beda kalau praktis kan ya tadi sudah disebutkan ya, mudah digunakan, diolah dan diinterpretasi, sehingga ya ketika kita melakukan penelitian itu kan juga mudah dilaksanakan. Kalau mudah kan ya otomatis ya kita senang kan. Kalau terlalu rumit ya siapa yang mau mengerjakan kan nggak ada. Kenapa nggak ambil dua-duanya aja? Instrumen harus valid, reliable, tapi juga praktis dan objektif. Semua aspek itu saling melengkapi sih menurut aku. Jangan sampai ngorbanin satu aspek demi aspek lainnya. Kayak aspek di ini kan 4 ya. Kalau bisa empatnya kenapa enggak gitu loh. Tapi ya emang di setiap aspeknya ada ini juga sih. eh, Kesusahan buat ambil instrumen gitu. Tapi kalau aku sih ya itu. Kalau bisa empat-empatnya kenapa enggak? Kalau enggak dua-duanya kenapa enggak? Jadi kayak kriteria instrumen yang baik itu benar yang empat ini, validitas, reliable, objektivitas, sama praktis gitu. Gimana? Eh Ya, ya kalau bisa empat-empatnya juga empat-empatnya bagus sih. Tapi kan ya kita punya yang apa ya lebih diunggulkan gitulah menurut saya. Ya, tapi setuju nggak sih kalau emang keempatnya itu emang instrumen yang baik gitu loh. Ya, Lucu. ya benar. Kayak lanjut slide berikutnya ya. Lanjut. Oke. Yang berikutnya adalah teknik analisis data. Nah, di ini ada dua yaitu kuantitatif sama kualitatif. Nah, kemarin kan kita udah belajar ini ya, teman-teman. Di data kuantitatif, untuk statistik deskriptifnya itu ada min, modus, range, sama kuartil. Untuk distribusi frekuensi ada pengelompokan data ke dalam kelas atau kategori, terus presentasinya menghitung proporsi terhadap keseluruhan, standar deviasinya mengukur sebaran data dari nilai rata-rata, kemudian yang terakhir visualisasi data yaitu berbentuk diagram batang, garis lingkaran, histogram, atau box plot gitu. Kemudian untuk analisis data kualitatif, untuk reduksi data, ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, sama triangulasi data. Nah, untuk reduksi data itu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Untuk penyajian data itu adalah mengorganisasikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks. Kemudian untuk penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan pola, tema, hubungan, dan persamaan. Kemudian untuk triangulasi data itu penggunaan berbagai sumber data untuk memvalidasi temuan. Nah, kayak apa ya? Pernah ada tugas wawancara gitu, kayak kalau wawancara itu bisa lebih mencakup apa yang kita tanyakan gitu loh. Cuman ya itu tadi kayak ada kelemahannya juga, membutuhkan waktu gitu. Mungkin teman-teman, Iya sih kalau menurut saya. Tapi kalau angket itu jauh lebih hemat juga waktu dan tenaganya. Misalkan kalau mau meneliti ribuan itu kan sampelnya juga banyak, harus banyak kan. Masa mau wawancara satu-satu gitu. Kapan selesainya coba? Seperti itu sih kalau aku. Tapi kalau menurutnya Mas, observasi itu ya paling netral. Karena apa ya? Karena responden nggak bisa apa ya, nggak bisa berpura-pura, dan kita bisa lihat perilaku alami mereka kan. Nah, kan kita melakukan observasi, ya kita melihat langsung apa yang dilakukan oleh mereka. Tapi kelemahannya ya cukup memakan waktu yang cukup lama, karena ya kita harus observasi, menunggui mereka, menunggui perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh mereka seperti itu.
Langsung lanjut aja. Nggak ada tambahan lagi dari Mas Ramdan atau Mbak Siti? Langsung lanjut aja nggak apa-apa Mas. Oh, Nanti baik. Langsung kita slide lanjut di berikutnya. slide berikutnya saja ya, biar nggak terlalu Oke. kelamaan. Oke. Jadi di sini ada langkah-langkah penelitian deskriptif. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah, menentukan fenomena atau isu yang akan diteliti, merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik, menentukan batasan dan penelitian. Dan yang kedua, menetapkan tujuan penelitian. Jadi ya, tujuan umum dan tujuan khusus ditentukan terlebih dahulu. Menentukan manfaat penelitian secara teoritis dan juga praktek. Yang berikutnya yaitu pemilihan metode, menentukan jenis penelitian deskriptif yang sesuai, memilih teknik pengumpulan data yang tepat, menentukan instrumen yang akan digunakan. Nah, dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis data. Di sini menyiapkan instrumen penelitian, melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, melaksanakan proses pengumpulan data, menganalisis data menggunakan metode yang Kayak di slide ini tuh ada dua, data kuantitatif sama data kualitatif. Nah, ini ada bahasan yang menarik nih teman-teman. Em, Analisis kuantitatif atau kualitatif mana yang lebih unggul? Kalau aku ya, kalau bahas teknik analisis data, aku lebih condong ke kuantitatif. Karena menurutku itu lebih kuat gitu loh. Angka kan nggak bohong. Hasilnya juga bisa digenerasikan ke populasi yang lebih besar. Jadi kayak lebih bermanfaat gitu loh. Karena kalau lihat penelitian yang cutting-cutting gitu kan kayak banyak banget yang kayak responden gitu loh. Jadi kalau menurutku ya, kalau aku lebih condong ke kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif itu sering melewatkan konteks seperti itu. Iya nggak sih? Kalau menurut saya analisis kualitatif itu bisa menggambarkan makna di balik data itu, Hmm. terutama dalam kajian sosial. Kalau menurutku kayak gitu. Tapi bagaimana kalau menurut teman-teman? idealnya sih kombinasi dua-duanya ya. Jadi dua metode itu baik kualitatif maupun kuantitatif apa, di mix, digunakan semuanya biar bisa saling melengkapi itu antara kekurangannya yang satu dan yang lain. Nah, itu bisa ditutupi. Nah, menurut itu sih di lebih baik di mix ya, pakai dua-duanya. Lebih ideal aja gitu. Ya sih, kayak lebih enaknya mau pakai apa juga sih dari teman-teman yang mau penelitian gitu, ya nggak sih? Jadi di deskripsi ada dua analisis data ya, kuantitatif sama kualitatif. Nanti tinggal enaknya mau pakai yang mana, ya kan? Nah, ya seperti itu. Kayak di slide ini tuh ada dua, data kuantitatif sama data kualitatif. Nah, ini ada bahasan yang menarik nih teman-teman. Em, Analisis kuantitatif atau kualitatif mana yang lebih unggul? Kalau aku ya, kalau bahas teknik analisis data, aku lebih condong ke kuantitatif. Karena menurutku itu lebih kuat gitu loh. Angka kan nggak bohong. Hasilnya juga bisa digenerasikan ke populasi. Kita lanjut di slide terakhir. Nah, setelah kita bahas dari tadi tentang penelitian deskriptif, nah di sini kita akan bahas tentang kesimpulannya ya. Jadi yang pertama itu pentingnya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang penting, sebenarnya yang penting dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Sangat berguna sebagai langkah awal dalam memahami fenomena kompleks. Untuk kekurangan dan keterbatasannya, itu memberikan gambaran nyata tentang fenomena yang diteliti dan menghasilkan data yang kaya. Namun tidak dapat menguji hubungan sebab akibat dan rentan terhadap objektivitas peneliti dalam interpretasi data. Dan masa depan penelitian deskriptif, sebentar. Nah, dalam era big data dan kompleksitas fenomena sosial, penelitian deskriptif tetap relevan dan dapat diperkaya dengan penerapan teknologi dan metode analisis kontemporer. Mungkin yang buat teman-teman, apakah penelitian deskriptif masih relevan di era teknologi? Nah, kan banyak tuh alat untuk mencari data. Nah, sudah banyak, sudah modern. Apakah dengan deskriptif, dengan melihat saja itu masih bisa digunakan data tersebut? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Ya, kalau eh, apa ya, kalau aku sendiri yakin sih penelitian deskriptif bakal tetap relevan di era teknologi kayak sekarang dengan big data yang lagi hype. Nah, hype. Kita justru bisa memvisualisasikan realitas secara lebih akurat. Ada yang eh, apa ya? Kita kan bisa melihat ya kayak tadi yang telah aku jelasin sebelumnya sih. Kita kan bisa melihat secara nyata data-datanya itu tidak bisa mereka yang kita ambil datanya itu kan memanipulasi.
Seperti itu. Kalau dari teman-teman mungkin ada tambahan. Kita lanjut di slide terakhir. Nah, setelah kita bahas dari tadi tentang penelitian deskriptif, nah di sini kita akan bahas tentang kesimpulannya ya. Jadi yang pertama itu pentingnya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang penting, sebenarnya yang penting dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Sangat berguna sebagai langkah awal dalam memahami fenomena kompleks. Untuk kekurangan dan Kalau dari saya masih ragu sih. Dunia sekarang kan sudah bergeser ke AI, lebih maju gitu kan. Jadi penelitian deskriptif itu kalau menurut saya kadang eh, menurut saya masih terlalu dasar gitu lah. Kalau saya punya teman itu katanya ya, ke teman saya itu kan bekerja di startup teknologi juga kan. Nah, itu katanya lebih membutuhkan mesin belajar gitu daripada statistik deskriptif. Seperti itu sih. Tapi kalau dari Mbak Siti misal, itu bagaimana ya, Mbak? Atau Isan? Tapi ya, kalau penelitian deskriptif tuh malah ini nggak sih bisa jadi fondasi data AI loh. Kalau digabung dengan teknologi, penelitian deskriptif itu bisa naik level. Kayak apa ya, misalnya kombinasi analisis deskriptif dengan algoritma deep learning. Dan mungkin nanti hasilnya bisa lebih keren mungkin. Makanya kayak kita tuh jangan cepat-cepat buat tinggalin dasar-dasar yang penelitian apa teknik penelitian yang kayak gini gitu loh, penelitian deskriptif gitu loh. Kayak yang kesimpulan kita ini di PPT ini kan salah satu metode yang penting ya dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena. Jadi kalau menurutku ya mungkin masih masih ini apa sih masih relevan gitu loh untuk era teknologi saat ini gitu loh. Jadi kita ada metode deskriptif terus sekarang kayak penggunaan AI kalau pinter-pinter make tuh kalau menurutku ya masih relevan gitu loh. Iya nggak sih? ya Iya, juga iya, sih. enggak, betul. Jadi ya eh, mungkin tadi yang aku sebutin ya karena kita bisa melihat secara nyata, tapi ya bisa juga itu menggunakan AI. Tidak apa ya terlalu nyata yang dilakukan manusia itu kayak ya wes itu ya udah seperti itu. Nah, karena bisa bisa juga sih ditipu atau diolah datanya menggunakan AI gitu. Ya walaupun memang ada kelebihan sama keterbatasannya juga sih. Tapi untuk kedepannya mungkin metode deskriptif masih relevan gitu. Jadi kesimpulannya sepakat ya buat yang kita tulis di PPT ini. Bakal. Sepakat. Oke, mungkin eh, dari awal sampai kesimpulan dan refleksi ini itu yang dapat kami sampaikan terkait diskusi kami tentang metode deskriptif ini dan juga untuk teman-teman semuanya yang nantinya akan menonton ini ya. Aku ucapin terima kasih yang telah menyimak dari awal hingga akhir dan juga terima kasih kepada Dayat yang telah memberikan waktunya. Untuk itu kami cukupkan sekian untuk presentasi dan juga diskusi kami dari kelompok metode deskriptif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya masih ragu sih. Dunia sekarang kan sudah bergeser ke AI, lebih maju gitu kan. Jadi penelitian deskriptif itu kalau menurut saya kadang menurut saya masih terlalu dasar gitu lah. Kalau saya punya teman itu katanya ya, ke teman saya itu kan bekerja di startup teknologi juga kan. Nah, itu katanya lebih membutuhkan mesin belajar gitu daripada statistik deskriptif. Seperti itu sih. Tapi kalau dari Mbak Siti misal, itu bagaimana ya, Mbak? Atau Isan? Tapi ya, kalau penelitian deskriptif tuh malah ini nggak sih bisa